Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 857619778. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pengaruh deterjen pada perkecambahan. Berikut ada alat dan bahan yang harus kita siapkan. Ada air 1000 ml beserta gelas takar, terus kacang hijau, sendok, deterjen 1 gram, penggaris, terus gelas sebanyak 14 buah beserta yang sudah dilabelin. Pertama kita rendam kacang hijau. Nah, kacang hijau yang mengambang kita singkirkan atau kita buang karena kita akan menggunakan kacang hijau yang tenggelam. Selanjutnya 1000 ml air campurkan dengan 1 gram deterjen. Kita aduk rata. Jika sudah rata, kita masukkan ke dalam gelas takar yang sudah kita beri label 100%. Kita tambahkan 500 ml. Lalu kita taruh pada label gelas 50%. Selanjutnya kita tambahkan air lagi 500 ml. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang bertuliskan 25%. Selanjutnya kita masukkan 500 ml lagi. Lalu kita taruh ke dalam gelas yang bertuliskan 12,5%. Selanjutnya kita masukkan lagi 500 ml. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang bertuliskan 6,5%. Lalu kita masukkan lagi 500 ml. Kita taruh ke dalam gelas 3,10%. Dan yang terakhir, air ledeng murni kita taruh di sini. Lalu kita masukkan kacang hijau ke dalam setiap gelas yang sudah kita beri deterjen beserta labelnya. Kita diamkan selama 5 menit. Sambil kita menunggu kacang hijau yang kita rendam, kita masukkan kapas. Ya, tadi kita lupa menyebutkan bahan kapas ke dalam gelas yang sudah diberi label. Sambil menunggu kacang hijau yang kita rendam, kita masukkan air ke dalam gelas yang sudah kita beri kapas sesuai dengan labelnya ya, jangan sampai kebalik. Ini ada label 100%, kita masukkan yang 100%. Cukup 2 atau 3 sendok saja. ke 50, cukup 2 atau 3 sendok saja. Lalu ada 25 ke 25, 12,5, 6,2, 6,5, sorry. Oke, terakhir 3,10. Dan air ledeng.
Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau yang sudah kita rendam selama 5 menit ke dalam gelas yang sudah kita beri kapas dan kita beri air. Jangan sampai terbalik. Terakhir, air ledeng. Lalu kita biarkan selama 3 hari, tetapi kita juga amati perkembangannya. Berikut adalah tabel hasil pengamatan selama 24 jam atau 1 hari dan 48 jam atau 2 hari dalam satuan sentimeter. 24 jam pertama kita temukan bahwa pertumbuhan kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang paling tinggi, namun semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang paling rendah. Kemudian 48 jam pertambahan ukuran akar sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan deterjen yang paling tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang paling rendah. Jadi, kesimpulannya adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor dari dalam, yaitu gen dan hormon, serta faktor dari luar seperti cahaya, suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau.